Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang prediksi penyakit paru-paru menggunakan algoritma Naive Bayes. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ildiawati dengan NPM 153, yang kedua ada Stefania Seta dengan NPM 157, yang ketiga ada Tiara Evelina dengan NPM 170, yang keempat ada Ananda Haizah dengan NPM 174 dan yang terakhir ada Nanda Syakila Tunawa dengan NPM 175. Materi yang akan kami presentasikan terdiri dari 4 materi, yaitu latar belakang, tujuan dan sasaran, metodologi analisis, dan rencana kerja. Yang pertama di sini ada latar belakang. Dalam latar belakang ini ada deskripsi masalah. Untuk deskripsi masalahnya di sini penyakit paru-paru seperti PPOK diproyeksikan menjadi salah satu penyebab utama kematian global menurut WHO. Risiko penyakit ini dipengaruhi oleh faktor seperti usia, kebiasaan merokok, aktivitas olahraga, dan riwayat penyakit. Algoritma Naive Bayes yang menggunakan metode probabilitas dapat menjadi solusi efisien untuk menganalisis faktor resiko untuk memprediksi kemungkinan penyakit paru-paru dengan cepat. Selanjutnya, ada tujuan proyek. Di sini tujuan proyeknya yaitu untuk mengembangkan model prediktif berdasarkan algoritma Naive Bayes untuk membantu diagnosis penyakit paru-paru secara akurat dan efisien sehingga dapat mendukung deteksi dini, penanganan cepat, dan pengambilan keputusan medis yang baik. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan sasaran. Proyek ini mengembangkan sistem prediksi risiko penyakit paru-paru berbasis algoritma Naive Bayes untuk deteksi dini. Tujuannya adalah mendukung penanganan cepat, menekan angka kematian, meningkatkan kesadaran preventif, dan membantu keputusan medis dengan prediksi akurat dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun sasaran khususnya, di mana yang pertama adalah mengumpulkan dataset yang relevan terkait gejala dan diagnosis penyakit paru-paru. Yang kedua, melakukan praproses data untuk meningkatkan kualitas dataset. Yang ketiga adalah membangun dan mengevaluasi model prediktif menggunakan algoritma Naive Bayes. Dan yang terakhir adalah menyediakan visualisasi hasil prediksi untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya ada metode analisis, di mana sumber datanya ini kita datanya sekunder yang diperoleh dari platform Kaggle. Nah, di sini ada atributnya, ada usia, jenis kelamin, merokok, bekerja, rumah tangga, aktivitas begadang, aktivitas olahraga, asuransi, penyakit bawaan, dan juga hasil, di mana tipe data untuk usia itu kategorikal. Terus jenis kelamin kategorikal dan merokok kategorikal. Bekerja juga boleh ya, rumah tangga boleh ya. Terus aktivitas begadang itu boleh ya, dan juga aktivitas olahraga juga boleh ya. Asuransi juga boleh ya, penyakit bawaan boleh ya, dan hasil juga boleh ya. Di sini teknik analisis yang dipakai itu menggunakan algoritma Naive Bayes, di mana dia memadukan probabilitas dari data sebelumnya dengan informasi baru untuk menghasilkan prediksi, di mana alat dan teknologi yang kami gunakan menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya di sini ada rencana kerja, di mana rencana kerja ini ada beberapa tahapan proyek. Yang pertama itu pengumpulan data. Dataset yang digunakan ini diambil dari Kaggle dengan judul dataset predik terkena penyakit paru-paru. Dataset ini mencakup 30.000 data pasien yang berisi informasi mengenai gejala, riwayat medis, dan hasil diagnosis. Selanjutnya yang kedua ada pre-processing, yaitu tahapan praproses melalui beberapa langkah seperti pembersihan data,
Untuk menangani data yang hilang, transformasi data menjadi format yang sesuai untuk analisis, pembagian dataset menjadi data latih dan data uji untuk proses pelatihan dan evaluasi. Untuk tahapan selanjutnya yaitu analisis. Analisis yang digunakan adalah naive Bayes untuk menghitung probabilitas tiap kategori hasil yang telah ditransformasi berdasarkan fitur input. Probabilitas dihitung menggunakan teorema Bayes. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap model untuk mengukur seberapa baik model dalam memprediksi hasil berdasarkan fitur yang diberikan. Tahapan proyek yang selanjutnya itu visualisasi. Visualisasi ini digunakan untuk memahami pola dan distribusi dalam dataset. Proses ini membantu mengidentifikasi faktor penting yang relevan menggunakan pustaka Python seperti Matplotlib dan Seaborn, memastikan penyajian data yang lebih informatif dan mendukung analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada langkah-langkah yang dilakukan di Python. Langkah pertama itu impor library yang diperlukan. Library yang diperlukan itu ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan juga Scala. Yang kedua itu mengupload dataset. Dan langkah yang ketiga itu membaca dataset dan menampilkan data 5 baris pertama. Selanjutnya di sini adalah proses data. Yang pertama itu mengkonversi variabel kategori menjadi numerik. Di sini untuk PD get dummies itu untuk mengubah kolom dengan nilai kategori seperti tua atau muda menjadi kolom numerik. Dan untuk drop first true itu untuk menghindari redundansi dengan menghapus satu kategori. Misalnya hanya menyimpan tua tanpa muda. Nah, hasilnya itu kolom usia menjadi usia tua dan satu untuk tua, nol untuk muda. Kemudian kolom jenis kelamin itu menjadi jenis kelamin wanita, satu untuk wanita dan nol untuk pria. Selanjutnya di sini untuk proses data itu ada memisahkan fitur dan label. Untuk X itu sebagai fitur dan Y itu sebagai label, yaitu kolom target. Selanjutnya itu ada membagi dataset menjadi data latih dan data uji menggunakan trend test split. Nah, ini untuk data ujinya itu sebesar 20%, sisanya 80%-nya itu untuk data untuk data latih. Terus kemudian itu melatih model naive Bayes menggunakan Gaussian. Terus setelahnya itu membuat prediksi data uji. Langkah yang selanjutnya adalah evaluasi model, di mana yang pertama itu adalah menghitung akurasi dari data y-test dan juga y-pret-nya. Lalu selanjutnya adalah laporan klasifikasi menggunakan classification report. Dan yang terakhir adalah menggunakan matriks kebingungan atau confusion matrix, di mana hasilnya didapat adalah untuk akurasi modelnya itu sebesar 0,88 atau 88%, yang berarti model memprediksi dengan benar sebanyak 88% dari semua data uji. Lalu untuk laporan klasifikasinya didapat untuk precisionnya itu adalah untuk mengukur seberapa banyak prediksi yang benar. Dengan untuk kelas false ini sebanyak 88% dari prediksi kelas ini benar. Untuk kelas true itu 87% dari prediksi kelas ini benar. Lalu untuk recall untuk mengukur seberapa banyak data sebenarnya yang berhasil ditemukan oleh model. Untuk kelas false, 88% data semuanya itu false terdeteksi. Lalu untuk kelas true, 87% semua data true terdeteksi. Lalu untuk F1 score, F1 score itu adalah rata-rata antara precision dan juga recall. Hasilnya itu sama antara kelas false dan juga kelas true. Nah, selanjutnya adalah support, di mana
Untuk kelas false ini, jumlah sampelnya itu ada 3.075, lalu yang untuk kelas true itu ada 2.925. Lalu untuk hasil makro average-nya adalah rata-rata precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas, di mana semua kelas memiliki bobot yang sama, yaitu tidak mempertimbangkan jumlah support masing-masing setiap kelas. Didapat dari hasil evaluasi model, yang artinya model itu bekerja hampir sama baiknya pada kelas false dan juga true karena precision, recall, dan F1 score ini memiliki nilai yang sama, yaitu 0,87 atau 87%. Lalu untuk weighted average-nya itu rata-rata precision, recall, dan juga F1 score berdasarkan jumlah data setiap kelas. Di mana untuk precision-nya itu 87%, yang artinya semua prediksi yang dibuat oleh model adalah benar. Lalu untuk recall-nya 88%, yang artinya semua data yang seharusnya benar berhasil ditemukan oleh model. Lalu F1 score-nya 87%, yang menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall dengan mempertimbangkan proporsi jumlah data di setiap kelas. Untuk supportnya sebanyak 6.000 sampel. Lalu yang terakhir itu untuk confusion matrix-nya untuk baris pertama sebanyak 2.705 data, artinya model memprediksi data false dengan benar, dan sebanyak 370 data, model memprediksi false tetapi seharusnya true atau false negatif. Untuk baris kedua sebanyak 380 data, model memprediksi true tetapi seharusnya false atau false positif, dan sebanyak 2.545 data, model memprediksi data true dengan benar atau true positif. Lalu yang selanjutnya, untuk memvisualisasikan dari confusion matrix dibuatlah visualisasi untuk confusion matrix heat map, di mana memvisualisasikan matriks kebingungan dalam bentuk heat map menggunakan seaborn dan juga matplotlib. Yang pertama itu membuat kanvas untuk plot, yang kedua membuat heat map, yang ketiga menambahkan judul dan juga label. Judulnya itu adalah confusion matrix heat map, dan label untuk X-nya itu prediksi, Y-nya itu aktual, dan yang terakhir adalah menampilkan plot. Selanjutnya, untuk visualisasi yang kedua itu melakukan visualisasi metrik evaluasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk setiap kelas dalam mode klasifikasi menggunakan bar plot, di mana melakukan laporan evaluasi sebagai data frame, yang kedua membuat bar plot, yang ketiga menambahkan judul, label, dan penyesuaian, yang keempat ada menampilkan grafik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu visualisasi 3, itu learning curve, di mana lingkup ini menghitung skor akurasi model pada data latih dan validasi dengan berbagai ukuran data latih. Lalu sini juga ada trend size, yaitu mempromosi data latih dari 10% hingga 100%. Lalu trend score dan test score ini mengakurasi model untuk data latih dan validasi. Selanjutnya menghitung rata-rata akurasi untuk setiap ukuran data latih. Di mana di sini X labelnya itu jumlah data latih dan Y labelnya ini akurasi. Selanjutnya ada hasil visualisasi. Yang pertama ini ada confusion matrix heat map. Didapatkan hasil diagonal utama yaitu 2.705 dan 2.545 ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar, di mana di kelas false itu ada dari total 3.075 sampel aktual, model memprediksi 2.705 sampel sebagai false. Dan pada kelas true, dari total 2.925 sampel, model memprediksi 2.545 sampel sebagai true. Lalu di off diagonal, yaitu 370 dan 380 ini menunjukkan jumlah prediksi yang salah. 370 model memprediksi false untuk sampel yang sebenarnya true. Dan 380 ini model memprediksi true untuk sampel yang sebenarnya adalah false. Selanjutnya hasil grafik dari Python yang kedua itu ada grafik precision, recall, dan
satu skor untuk setiap kelas, di mana kelas false, precision-nya itu 88% dari sampel yang diprediksi false memang benar false. Untuk recall, 88% dari total sampel false berhasil terdeteksi dengan benar. F1 skor 0,88 yang artinya seimbang, precision, dan juga recall. Eh, Sedangkan untuk kelas true, precision-nya 87% dari sampel yang diprediksi true memang benar true. Dengan recall-nya 87% dari total sampel true berhasil terdeteksi dengan benar. F1 skornya 0,87 yang artinya seimbang, precision, dan juga call-nya. Jadi model ini seimbang dan stabil dalam precision, recall, dan juga F1 score untuk kedua kelas. Nah, untuk hasil yang ketiga, yaitu learning curve ini, akurasi data latih itu 0,88. Model mempelajari pola data latih sangat baik. Lalu yang kedua ada akurasi data uji, yaitu 0,87 sampai 0,88. Model generalisasi dengan baik meskipun jumlah data bertambah. Mana yang warna biru ini adalah training akurasi dan yang warna orange ini validation akurasi. Kesimpulan dari analisis ini, yang pertama adalah akurasi tinggi. Model memiliki akurasi sebesar 88%, yang menunjukkan prediksi penyakit paru-paru yang andal. Kedua, ada keseimbangan kinerja. Precision, recall, dan F1 score hampir seimbang untuk kedua kelas, yaitu false dan true, di mana masing-masing ini kisaran 87-88%. Yang ketiga itu ada kemampuan generalisasi, model tidak overfitting atau underfitting, dengan performa stabil pada data latih dan juga data uji. Yang keempat adalah minimnya kesalahan. Kesalahan prediksi relatif kecil dibandingkan prediksi benar, menunjukkan distribusi kesalahan yang terkontrol. Dan yang terakhir adalah model naive-Bayes ini efektif dan dapat diandalkan untuk memprediksi penyakit paru-paru dengan kinerja yang stabil dan juga seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.